semester 5 Unisnu Jepara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Nah, apakah bunda-bunda memiliki anak atau di lingkungan kita ada anak yang memiliki perilaku yang sangat aktif dan sering kita sebut sebagai anak nakal? Nah, sebenarnya itu bukan anak nakal ya bunda, mungkin terindikasi ADHD. Apa sih itu ADHD? Video kali ini saya akan menjelaskan tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Kondisi ini dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Hingga saat ini, penyebab utama ADHD belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi, kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga lingkungan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang biasa meningkatkan resiko anak terkena ADHD, antara lain faktor genetik dan lingkungan. ADHD juga diduga berkaitan dengan gangguan pada pola aliran listrik otak atau gelombang otak. Ada pula yang menganggap bahwa gangguan perilaku hiperaktif pada anak disebabkan oleh sugar rush atau konsumsi gula berlebihan. Namun hal ini belum terbukti kebenarannya. Gejala utama anak ADHD adalah sulit memusatkan perhatian, serta berperilaku impulsif dan hiperaktif. Penderita ADHD pada umumnya tidak bisa diam dan mudah lupa akan hal yang ia lakukan. Orang yang menderita ADHD juga bisa mengalami kesulitan belajar, misalnya susah membaca ataupun menulis. ADHD umumnya muncul pada anak usia di bawah 12 tahun. Namun, ada banyak kasus gejala ADHD yang sudah dapat terlihat sejak anak berusia 3 tahun. ADHD yang terjadi pada anak-anak dapat terbawa hingga mereka dewasa. Sedangkan penanganan ADHD yaitu bisa dengan obat-obatan atau psikoterapi. Perlu diketahui bahwa orang tua, keluarga, pengasuh, dan guru di sekolah juga membutuhkan bimbingan untuk menghadapi anak dengan ADHD. ADHD tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, tetapi penanganan yang bisa untuk meredakan gejala dan membantu penderitaan untuk menjalani hidup yaitu dengan cara mengkonsumsi obat dan juga terapi secara rutin. Kemunculan ADHD pada anak memang tidak dapat dicegah, namun ibu hamil dapat mengurangi risiko terjadinya ADHD pada anak dengan menjauhi rokok, minuman beralkohol, dan juga nafsa, terutama pada masa kehamilan. Selain itu, jauhkan juga dari asap rokok dan paparan zat yang beracun. ADHD belum diketahui dengan pasti, namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ADHD terjadi akibat kombinasi dari faktor-faktor yaitu keturunan atau genetik, kelahiran prematur, kelainan pada struktur atau fungsi otak, kerusakan otak sewaktu dalam kandungan, dan juga paparan racun dari lingkungan sewaktu masa anak-anak, misalnya paparan timbal dari cat. Anak juga lebih berisiko menderita ADHD bila ibunya menggunakan atau mengkonsumsi minuman beralkohol atau merokok selama masa kehamilan. Selain dari semua faktor itu, ada juga karena anak mengalami speech delay atau terlambat dalam berbicara, sehingga anak tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau, sehingga anak melampiaskan dengan melakukan gerakan-gerakan yang hiperaktif. Meskipun banyak di lingkungan kita anak-anak yang aktif, tapi tidak semua anak-anak yang aktif itu mengalami ADHD. Harus ada garis tegak dari psikolog dan juga dokter anak. Diagnosis ADHD membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, dari dokter anak dan juga psikiater. Akan melakukan pemeriksaan fisik dan psikologis pada anak, keluarga, dan guru sekolah anak melalui wawancara dan pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk mendiagnosis apakah anak menderita ADHD atau mengetahui tingkat keparahan ADHD yang diderita oleh anak, mendeteksi kemungkinan adanya penyakit lain yang menyebabkan gejala serupa, dan mengetahui adanya gangguan mental lain pada anak. Guna untuk memastikan semua diagnosis dokter dan juga psikiater membutuhkan tes yang sangat lengkap, yaitu tes darah, tes fungsi hati, tes fungsi tiroid, dan MRI otak. ADHD sendiri tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, namun ada obat-obatan dan juga terapi yang dapat meredakan gejala yang timbul, sehingga penderitanya dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal.
bunda, apabila ada di lingkungan kita anak yang melakukan gerakan yang berlebihan atau hiperaktif, jangan langsung dijudge sebagai anak yang nakal. Mungkin saja mereka adalah penderita ADHD yang tidak bisa mengontrol emosi ataupun gerakan pada diri mereka. Namun, jika ada anak yang berperilaku seperti itu juga tidak bisa langsung dicap sebagai anak ADHD, karena untuk mendapatkan garis tegak sebagai anak ADHD harus ada pernyataan dari psikolog dan juga dokter. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk menyebut anak tersebut ADHD atau berkebutuhan khusus lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.